Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1085, Wanita Suci. Angin yang menggigit tulang bertiup. Di atas jembatan batu itu ada seorang wanita Daois yang mengenakan gaun biru. Dia muncul sekitar 20 tahun dengan mata aprikot yang indah dan kulit yang sempurna. Sabuk ungu membantu memamerkan sosoknya yang sempurna. Fei Yun telah bertemu banyak wanita tetapi hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal keanggunan dan kehadiran halus. Hanya Sui Yueting yang bisa menandinginya. Dia memegang kuali perunggu kecil dengan batang bambu tumbuh di dalamnya. Dia memiliki tatapan lembut di matanya saat dia menatapnya. Pria tidak bisa menahan keinginan untuk melindungi dan memeluknya setelah melihat ini. Dia pasti seorang kakak perempuan. Fei Yun berpikir karena auranya mirip dengan gadis berbaju biru. Meski terlihat seperti orang tua, dia masih menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Salam, senior. Dia merasakan tekanan besar darinya, tanda kultivasinya yang kuat. Namun, dia sepertinya tidak mendengarnya dan hanya fokus pada kuali. Dia berjalan menuju hutan dengan kecepatan luar biasa. Dia mencoba menghindar tetapi dia terlalu cepat tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Dia merasakan sesuatu yang dingin tetapi tidak terpengaruh. Ini mirip dengan terkena air dingin tapi dia tidak menjadi basah. Ketika dia berbalik, wanita itu sudah berada di dalam hutan. Apakah dia baru saja melewati tubuhku? Dia bertanya. Kura-kura, buah, dan bahkan naga darah menjadi ketakutan. Itu hantu. Naga itu berteriak. Tidak, dia pasti masih hidup. Kura-kura tidak setuju. Fei Yun juga terkejut. Mengingat kultivasinya saat ini, dia dapat mengetahui apakah seseorang masih hidup atau hanya sebuah gambar. Ini tidak berlaku di sini, mungkin dia terlalu kuat. Begitu berada di dalam hutan, dia mengeluarkan bambu dan menanamnya di tanah. Matanya dipenuhi dengan harapan. Sayangnya, bambu itu tidak tumbuh dan entah bagaimana runtuh menjadi debu. Dunianya sepertinya runtuh di sampingnya. Guntur dan kilat mengambil alih di udara. Banyak ular petir berkelok-kelok melintasi gunung. Ledakan. Langit tampak runtuh. Mengapa? Mengapa menjadi debu? Apa kau menipuku? Tidak, tidak, dia bergumam dan terlihat lepas kendali. Ini selaras dengan petir di atas. 10 dari yang terbesar berkumpul dan berputar, menciptakan bulan yang cerah. Para kru merasakan kekuatan yang melahap dunia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak pria. Gigi naga darah berceloteh saat berbicara, wanita ini, hanya emosinya saja yang dapat menyebabkan kesengsaraan, apakah dia surga? Ini adalah kesengsaraan selama kenaikan seorang suci, namanya adalah Solar Lightning Arc. Buah itu menjawab. Baik naga maupun kura-kura merasa ngeri setelah mendengar ini. Hanya satu helai kesengsaraan ini yang akan membunuh mereka semua. Fei Yun mulai berkeringat juga karena tekanannya meningkat, hampir menghancurkannya. Wanita itu menatap langit dan berkata, bahkan jika kamu berbohong padaku, aku akan terus menunggu. Kamu akan kembali ketika dedaunan tumbuh dari dahan, aku yakin itu, aku akan menunggu sampai kita bisa melihat cahaya bulan bersama lagi. Dia mengulurkan tangan dan menangkap ke-10 busur petir secara serempak. Suasana yang menindas langsung menghilang saat dia tersenyum. Siapa dia? Ini adalah kesengsaraan suci. Kura-kura itu tercengang. Dia harus menjadi orang suci yang tertutup. Fei Yun diliputi oleh emosi. Dia akhirnya melihat satu secara langsung setelah mendengar tentang legenda mereka di kehidupan sebelumnya. Bisakah? Naga darah merenungkan sesuatu. Matanya tiba-tiba melotot keluar saat menyadari sesuatu. Oh, kemana dia pergi? Aku tidak tahu, dia ada di sini sekarang. Wanita itu tiba-tiba menghilang. Fei Yun juga tidak melihat apa yang terjadi. Gadis berbaju biru itu mendarat di belakangnya dan berkata, kamu melihatnya. Dia menatap ke arah hutan, tidak ada apa-apa di sana. Siapa dia? Fei Yun bertanya. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Gadis itu melambaikan tangannya dan melepaskan angin tak terlihat, sepertinya ingin melepas cadar. Tempat wanita itu menanam pohon bambu berubah, memperlihatkan tablet giok. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat kuburan. Apa yang kamu lihat sebelumnya hanyalah proyeksi dari 10.000 tahun yang lalu. Ini hadiahnya. Dia berjalan ke kuburan dan bersujud 3 kali. Dia memanggil sapu dan membersihkan daun bambu di sekitarnya.
Fei Yun membayangkan wanita itu menanam pohon bambu dan menunggu puluhan tahun sampai menjadi debu. Saat itulah keputusasaan muncul. Semuanya terasa begitu nyata tadi, bagaimana mungkin itu hanya proyeksi dari masa lalu. Di mana dia sekarang? Fei Yun agak bingung saat melihat tablet giok. Dia meninggal 300 tahun yang lalu. Gadis itu menanggapi. Senior itu jelas berada di masa jayanya 10.000 tahun yang lalu. Orang suci tidak bisa mati secepat itu mengingat umur mereka, kata Fei Yun. Ketika hati seorang wanita mati, mereka akan layu. Kultivasi tidak berguna. Satu-satunya alasan mengapa dia bertahan 10.000 tahun adalah karena obsesinya, ingin menunggu. Kenapa dia ingin mati? Fei Yun menghela nafas. Seorang pria memberinya rebung, mengatakan bahwa begitu daun muncul, dia akan kembali padanya. Gadis itu berkata, namun, dia kemudian menyadari bahwa bambu itu sudah mati dan tidak akan pernah tumbuh, dan tempat ini selalu gelap tanpa bulan. Masih idiot meski mencapai alam suci. Begitu, tapi jika itu aku, entah bagaimana aku akan menghidupkan kembali pohon bambu itu dan kemudian menangkap bulan untuk membawanya kembali ke sini. Dia menarik napas dalam-dalam. Seseorang yang jatuh cinta akan menjadi buta dan tuli, atau bodoh. Anda menyebutnya bodoh, mungkin masalahnya adalah Anda belum pernah benar-benar jatuh cinta sebelumnya. Dia berkata. Fei Yun berpikir bahwa dia pernah mengalami ini sebelumnya dan seharusnya tidak mengolok-olok orang suci itu. Bagaimanapun, dia dibunuh oleh Sui Yueting. Meskipun kuncupnya sudah mati dan tidak ada bulan yang terlihat, dia masih menunggu dengan percaya diri. 10.000 tahun berlalu dan pada saat terakhirnya, dia sendirian. Hanya angin yang menemaninya. Semua kecantikan dan kemuliaannya kini terkubur di sini. Fei Yun bisa membayangkan kesedihan dan keputusasaannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kamu tidak bersamanya saat itu. Gadis berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Fei Yun melihat ke bawah ke tablet lagi dan membaca karakter, saya minta maaf karena tidak menjaga pohon bambu Anda tetap hidup. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengubur diri saya di sini. Sepertinya dia tidak membenci pria itu dan menyalahkan dirinya sendiri. Bab 1086, Pangeran Keempat Gagak Emas. Kuburan sendirian di tengah hutan, terlihat agak sedih. Tidak ada yang tahu bahwa mayat di bawah dulunya adalah kecantikan tertinggi dan bahwa dia adalah seorang suci yang mampu melakukan tindakan menakjubkan. Orang suci yang mati tidak berbeda dengan orang lain. Jika kamu tidak bersamanya, bagaimana kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimana hubungan kalian berdua? Dan siapa pria itu? Fei Yun bertanya. Wanita berbaju biru itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya, tidak menjawab pertanyaan. Dia meletakkan sapu dan menyeberangi jembatan batu ke sekte. Fei Yun tidak tahu apa niatnya membawa dia ke sini. Hati seorang wanita tidak mungkin untuk diprediksi. Meskipun demikian, setelah dia datang ke kuil, suaranya bergema, saya akan bermeditasi selama 3 hari untuk pulih. Anda semua sebaiknya tidak menyentuh apapun di sini atau berlarian agar Anda tidak ingin mati. Jika Anda ingin obat roh, pergilah ke peternakan di belakang. Dengan itu, pintu kuil ditutup. Ada peternakan. Kura-kura mendengar ini dan menjadi bersemangat. Itu segera terbang ke belakang. Memang ada peternakan alkimia yang melayang di udara. Banyak plot bisa dilihat. Beberapa terhubung ke dimensi atau puncak lain. Mata air roh berfungsi sebagai irigasi. Rerumputan dan akar semuanya berharga. Sebagian besar lebih tua dari 10.000 tahun, beberapa melampaui beberapa ratus ribu tahun. Fei Yun memilih beberapa yang dimaksudkan untuk penyembuhan. Dia memakannya dan memulai proses penyembuhan. Dia kembali ke hutan bambu dan membungkuk 3 kali di depan kuburan sambil membaca kata-kata yang terukir. Mereka diukir oleh seorang suci dan berisi daunnya. Ini menjadi semacam hukum duniawi. Fei Yun tenggelam di dalamnya dan memutuskan untuk bermeditasi. Setiap inci dari tempat ini istimewa dan terinfeksi oleh energi suci dan hukumnya. Ini terutama berlaku untuk tablet peringatan. Itu tidak terbuat dari lempengan batu melainkan kondensasi energi rohnya. Dia menemukan itu sebagai dimensi tanpa batas dengan misteri tersembunyi. Inti dalam melayang di dalam dirinya dan melepaskan energi suci. Itu mencoba memahami hukum di tablet dan mulai menyelaraskan. Hukum lain di dekatnya mulai melayang ke arahnya juga. Dengan itu, inti dalam berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan lebih terang. Saat dia mencoba memahami tablet itu,
sekelompok orang jenius berada di dasar gunung. Mereka datang dari seluruh dunia dan sangat kuat. Tentu saja, mereka tidak muda di usia fana. Semuanya di bawah 1000 tahun namun telah memasuki kemunculan surga. Gunung Roh ini dulunya adalah tempat tinggal seorang suci, ini adalah tempat harta karun sejati. Jangan berisik semuanya, jangan ganggu senior di sini. Kata seorang wanita jenius dari ras kupu-kupu setan. Dia memiliki sepasang sayap tipis dengan 7 warna-nya bangga dan tinggi. Rambutnya memiliki skema warna yang sama dengan sayapnya. Semua orang mencuri pandang padanya, benar-benar tergila-gila. Seorang pangeran dari gagak emas yang berjalan di depan mencibir, saya mendengar hal yang sama, tetapi versi saya berbeda. Orang suci di sini dulunya adalah teratai yang menyerap energi duniawi yang cukup untuk mendapatkan tubuh. Sayangnya, dia bodoh dan jatuh cinta dengan laki-laki manusia. Pria itu menipunya dan dia meninggal karena kesedihan. Seorang putri dari ras elang yang cerah dihiasi dengan baju besi hitam. Dia merengut, Pangeran Gagak Emas, apakah kamu tidak takut dihukum? Orang suci teratai itu meninggal 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, dunia meratapi kepergiannya dengan hujan darah dan nyanyian sedih. Banyak fenomena visual terwujud sehingga semua orang tahu tentang kematiannya. Energi roh di sini juga menghilang. Mengapa saya harus takut pada orang suci yang sudah mati? Aku yakin masih ada banyak harta di sini, akan menyenangkan untuk mendapatkannya. Seorang jenius yang berbeda menyarankan. Yang lain langsung setuju dan menjadi bersemangat. Jenius kupu-kupu iblis mengerutkan kening dan berkata, tidak, jiwa orang suci mungkin masih ada di sini. Yang terbaik adalah tidak mengganggu ketenangan tempat ini. Itu di luar kemampuan kita. Pangeran Gagak Emas mengenakan baju besi yang berapi-api. Alisnya tajam seperti pedang saat dia berkata, tolong, aku bahkan akan menggali mayatnya. Itu mungkin harta paling berharga di sini. Gadis itu hanya menghela nafas dan mengepakkan sayapnya, memutuskan untuk mengikuti kelompok itu. Ginseng berbentuk manusia. Ginseng 7 warna. Para jenius ini sama-sama berbakat di atas harta roh yang berbakat dari senior mereka. Mereka membuka banyak formasi dan segel, menggali bahan alkimia yang berharga. Kantong mereka terisi, begitu pula tingkat kebahagiaan mereka. Wow, apakah kamu merasakan energi roh dari mata air ini? Akan sangat bagus untuk menyirami tanaman alkimia. Pangeran Gagak Emas tertawa dan mengeluarkan botol biru yang menyedot semua air. Mereka akhirnya berhasil keluar dari kuil. Seorang laki-laki tampan dengan sepasang tanduk lembu dan mata ketiga di dahi melihat tangga batu giok. Dia memusatkan kekuatan ke tangannya dan menarik salah satu anak tangga. Hei, tangga ini memiliki hukum jasa yang tertulis di atasnya. Ada 48 halaman. Haha, milikku. Pasti ada lebih banyak harta di atas sana. Mari bekerja sama untuk membuka gerbang, mungkin kita bahkan akan menemukan artefak suci di atas sana. Namun, seseorang memperhatikan Fei Yun di hutan dan berkata, ada seseorang yang mempelajari Dao suci di sana. Sebuah kuburan, dan sebuah tablet. Jangan bilang itu milik Santo Teratai. Semua orang melihat ke atas dan fokus pada tablet. Pasti begitu, aku bisa merasakan Dao yang sangat besar di sana. Itu adalah benda suci. Pangeran Gagak Emas menjadi emosional. Siapa manusia itu? Putri Elang yang cerah bertanya-tanya. Hanya manusia celaka, aku paling membenci mereka. Jika dia menghalangi jalanku, aku akan melahapnya. Pangeran Gagak Emas mendengus. Beberapa berpikir bahwa dia ceroboh dan ingin menghentikannya. Sayangnya, mereka tahu bahwa dia cukup kuat untuk menghadapi sebagian besar situasi. Dia berjalan ke hutan dan tidak repot-repot menatap Fei Yun. Dia meraih tablet dengan gauntletnya tetapi dia tidak bisa menyentuhnya sebelum menariknya kembali. Gelombang energi menerobos tantangan dan meninggalkan luka berdarah di pergelangan tangannya. Sentuh tablet ini dan aku akan memotong tanganmu. Fei Yun membuka matanya dan berkata dengan mengancam. Ini membuat marah pangeran yang memegang pergelangan tangannya. Gagak Emas adalah ras abadi, jauh lebih kuat dari manusia. Tuan manusia perlu sujud di hadapannya, apalagi manusia ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Aku ingin melihatmu mencoba. Sang pangeran dilalap api saat dia melepaskan serangan telapak tangan yang kuat. Dia berada di puncak tingkat kedua dari munculnya surga sehingga kekuatannya cukup besar. Fei Yun membuat segel mudra dengan satu tangan dan menghadapi serangan itu.
Rune Buddha mengirimnya terbang segera. Pangeran merasakan sakit yang dalam di telapak tangannya seolah-olah itu meledak. Dia tidak percaya betapa kuatnya manusia ini. Para jenius lainnya juga terkejut. Bahkan manusia munculnya surga tingkat ketiga tidak bisa mengalahkannya. Biar kulihat. Pria bertanduk dengan 3 mata memanggil Trisula dan segera menyerang. Ini adalah senjata peringkat 15, kuno dan perkasa. Sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang Fei Yun dan dengan mudah menghentikannya. Dia menunjuk Trisula dan mengirimnya terbang juga. Jenius bertanduk menemukan tangannya benar-benar mati rasa, sehingga kehilangan cengkeramannya. Bab 1087, Setengah Iblis Terkuat. Seberapa kuat setengah iblis ini? Feng Fei Yun masih duduk bersila di tanah dan berkata, kamu adalah iblis banteng bermata 3. Benar sekali, aku putra Raja Banteng. Pria itu menatap telapak tangannya yang sakit dan mengambil Trisula lagi. Baiklah, aku akan mengampunimu untuk menghormatinya. Kalian semua, tinggalkan semua harta dan kembali dari saat kalian datang. Ini bukan tempat kalian seharusnya berada, kata Fei Yun. Konyol, kamu pikir kamu siapa? Aku hanya menggunakan 1/10 dari kekuatanku barusan. Api Pangeran Gagak Emas semakin intensif, tampaknya menjadi matahari. Penerangan matahari. Dia meraung dan api berkumpul menjadi bentuk melingkar, membakar ruang itu sendiri. Beraninya kamu mengganggu kedamaian orang suci yang terhormat. Fei Yun menjadi serius. Manusia celaka, bahkan nenek moyangmu perlu sujud di hadapanku. Tangan sang pangeran berubah menjadi cakar saat dia memekik keras. Tangan Fei Yun menjadi diselimuti cahaya keemasan saat dia bertemu langsung dengan cakar itu, melepaskan ledakan yang memekakkan telinga. Gadis jenius dari kupu-kupu iblis menggelengkan kepalanya, Gagak Emas dikenal karena tubuhnya, manusia ini tidak bijaksana menggunakan tangan kosongnya. Di sisi lain, sang putri dari elang yang cerah berpikir bahwa manusia ini entah bagaimana tampak akrab. Ledakan. Sang pangeran dipukul mundur dan berguling-guling di tanah. Armornya yang berapi-api rusak sehingga dia menderita luka serius. Teruslah menjadi bodoh dan aku akan memutuskan cakarmu. Fei Yun mengancam. Ini mengejutkan semua jenius lainnya, seorang manusia yang mengancam seorang pangeran dari ras burung gagak emas. Pangeran gemetar karena marah. Dia memuntahkan api gagak emas, ingin memperbaiki manusia yang menyebalkan itu. Fei Yun menamparnya dengan energi suci, membuatnya terbang dan merontokkan beberapa gigi. Nyala api dikirim kembali ke dalam juga. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Para jenius menatap Fei Yun dengan tak percaya. Sang pangeran kembali ke wujud aslinya, seekor burung gagak emas dengan 3 kaki menjulang setinggi 30 kaki. Cakarnya menjadi setajam pedang saat dia menerjang ke bawah. Segel kosmik. Fei Yun mengangkat dunia Buddhis dengan telapak tangannya, mengirimnya beberapa ratus mil ke udara. Cukup dengan kesombonganmu. Dia menatap ke langit dan berkata. Pekikan. Sebuah neraka meletus di atas saat tubuh pangeran kembali ke ukuran aslinya. Sayap memiliki rentang 60 mil. Setiap bulu sebesar pedang, cakarnya lebih besar dari puncak. Mati. Dia menerjang ke bawah, cukup besar untuk menutupi seluruh gunung roh. Fei Yun melompat ke udara dan mengubah esensi senjatanya menjadi pedang panjang, dengan mudah memotong cakarnya. Ah! Sang pangeran berteriak kesakitan dan berubah kembali ke wujud manusianya. Dia jatuh di depan tablet dan berlutut. Wajahnya bengkak dan satu tangannya hilang. Dia menggunakan tangan yang lain untuk menjaga dirinya dari tanah. Fei Yun mendarat dan menginjak bahunya, memaksanya berlutut. Kamu terlalu sombong, tanda yang jelas dimanjakan sejak muda. Berlututlah di sini selama 3 hari dan bertobatlah, kata Fei Yun. Pangeran tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia menggertakkan giginya dan mencoba bangkit. Ledakan. Fei Yun menunjuk ke langit dan menciptakan formasi. 49 sinar langit turun dan menekannya. Dia adalah pangeran keempat dari gagak emas. Jika kamu menekannya, ahli dari ras itu akan datang untukmu. Putra Raja Banteng berkata. Fei Yun meliriknya dan berkata, jadi apa? Bahkan di masa jayanya, Santo Agung itu masih membunuh 9 dari mereka. Orang suci adalah seorang master sejak dahulu kala yang berdiri di puncak. Kalian manusia, di sisi lain, terlalu lemah. Itu akan menjadi bencana bagi rasmu. Kata gadis kupu-kupu iblis itu. Siapa bilang aku manusia? Fei Yun menanggapi. 1. Semua orang bisa merasakan aura manusiamu.
Jika kamu bukan manusia, maka kamu adalah setengah iblis. Putri Elang yang cerah berkata dengan sinis. Pangeran Emas mencapai tingkat ketujuh nirvana. Tidak ada setengah iblis yang bisa mengalahkannya. Memang, Fei Yun berhenti menyembunyikan energi iblisnya. Kali ini, dia benar-benar mengejutkan mereka semua. Setengah iblis benar-benar berhasil mengalahkan Pangeran Gagak Emas. Pangeran mendengar ini dan memuntahkan darah lagi. Dia telah mendominasi begitu lama tetapi benar-benar kalah dari setengah iblis. Ini tidak dapat diterima sehingga dia pingsan karena penghinaan. Yang lain tidak bisa mempercayainya. Pria ini sebenarnya setengah iblis. Pangeran adalah teman baikku, aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membawanya bersamaku. Seorang pemuda mengenakan jubah hitam berkata. Dengan pengecualian pada wajahnya, dia memiliki gonggongan, bukan kulit di seluruh tubuhnya. Rambutnya tampak seperti rumput kuning. Kamu adalah iblis pohon penyihir. Setan pohon sulit berkultivasi, aku tidak ingin membunuhmu, pergilah. Fei Yun meliriknya. Seolah kau bisa membunuhku, setengah iblis. Pemuda tertanam akar ke dalam tanah. Pohon penyihir telah menghasilkan beberapa orang suci yang bergengsi, aku tidak akan membunuh keturunan mereka, kata Fei Yun. Saya telah mengambil bentuk 800 tahun yang lalu dan saya tidak terkalahkan di generasi yang sama. Anda harus membayar untuk kesombongan Anda. Pemuda itu berkata dan mengangkat kedua tangan, mengubahnya menjadi cabang besar. Suara mendesing. Dia mencambuk mereka dan menyebabkan angin kencang yang merusak, menghancurkan banyak pohon bambu dalam prosesnya. Ini adalah pohon bambu roh yang telah mempelajari Dao dengan santo bambu. Beberapa dari mereka memiliki kesadaran dan meratap. Fei Yun melambaikan tangannya dan memotong dahan. Setan pohon itu mundur, ingin membangun kembali lengannya. Namun, Fei Yun bahkan lebih cepat. Dia bergegas dan meraih tenggorokan pemuda itu, menariknya dari tanah. Sepertinya kamu juga butuh pelajaran. Kamu akan bertobat di sini selama 3 hari. Kata Fei Yun dan menekan iblis pohon ini juga. Yang lain tidak lagi berani mengambil tindakan. Setengah iblis ini mungkin yang terkuat dalam sejarah. Tinggalkan harta dan bahan alkimia di sini dan pergi. Jika tidak, kalian semua harus berlutut juga, kata Fei Yun. Beberapa dari mereka berasal dari ras dahulu kala dan tidak mau mendengarkan siapapun. Mereka memandang setengah setan sebagai makhluk hidup yang paling celaka. Sayangnya, mereka takut pada salah satunya sekarang. Kamu belum yakin. Fei Yun melihat bahwa mereka tidak ingin menurut. Setengah iblis, para jenius kita telah berkumpul di pasar, beberapa dari mereka berada di level mitos dan akan dapat menjatuhkanmu. Kata iblis serigala bersayap. Bab 1088, dan Tian tengah hancur. Kerumunan tidak takut pada Feng Fei Yun. Lagi pula, dia adalah setengah iblis, bukan pangeran dari ras dahulu kala. Putra mahkota Gagak Emas akan tiba di pasar, dia bisa membunuhmu dari sana tanpa berusaha. Belum pernah mendengar tentang burung ini sebelumnya. Fei Yun tersenyum. Beraninya kau menghina dia. Putri Elang yang cerah tidak memiliki apa-apa selain menghormati pangeran ini. Jadi dia bukan burung, kata Fei Yun. Sang putri tidak menyukai setengah iblis ini dan menganggapnya menyebalkan seperti manusia yang mencabuti bulunya beberapa hari yang lalu. Putra mahkota hanya membutuhkan kurang dari 1000 tahun untuk menjadi terkenal, bahkan Raja Iblis dari generasi terakhir menghormatinya. Dia menguraikan. Fei Yun, di sisi lain, sama sekali tidak menyukai Gagak Emas, apakah itu selama kehidupan sebelumnya atau yang ini. Kalau begitu, beritahu dia bahwa saudaranya merenungkan kesalahannya di sini, mengapa masih berlama-lama. Anda ingin bergabung dengannya juga. Fei Yun memelototi mereka. Jenius lainnya gemetar karena marah, berpikir bahwa dia terlalu sombong. Mereka ingin memberinya pelajaran. Cukup kamu. 3 jenius bergegas maju, memegang senjata klan mereka. Sayangnya, dia memaksa mereka berlutut di depan tablet dan mengambil senjata mereka. Yang lain takut kali ini dan meninggalkan harta mereka lalu pergi dengan tergesa-gesa. Kura-kura kembali dari peternakan dan melihat 5 setan, saya mendengar teriakan burung tadi, Gagak Emas ini, kan? Pangeran keempat dari Gagak Emas. Kata naga darah di keranjang bambu. Pangeran keempat memerah setelah dikenali oleh orang lain. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, sialan, ini akan menjadi hari terakhirmu ketika kakak laki-lakiku datang. Tutup mulutnya. Fei Yun masih mempelajari Dao dari tablet.
Kura-kura itu mengambil sebuah batu dan memasukkannya ke dalam mulut sang pangeran, mematahkan giginya yang tersisa. Naga darah mengerutkan kening dan berkata, kakak laki-lakinya dipilih sebagai penerus saat lahir, seorang jenius mitos yang lahir alami. Dia membunuh Paragon pada usia 30 tahun, siapa yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Oh, ras mereka memiliki seseorang yang berbakat ini. Fei Yun membuka matanya. Gagak emas dan burung phoenix adalah musuh bebuyutan. Pemenang berubah dari satu era ke era lainnya. Baru pada akhir zaman dahulu kala, phoenix surgawi sepenuhnya menaklukkan burung gagak emas. Meskipun demikian, mereka tidak boleh diremehkan saat ini. Dia akan datang untuk membunuhmu karena ini. Saat ini, avatar Dao saja sudah cukup. Ini adalah penguasa masa depan tetapi ada metode untuk menghadapinya. Kata naga darah. Fei Yun terus bermeditasi seolah-olah dia tidak mendengar naga itu. Lepaskan segel di keranjang ini dan aku akan membantumu menghentikannya. Sungguh, percayalah padaku, tunggu. Ledakan. Buah itu terbang kembali ke dalam keranjang dan membuat naga itu pingsan lagi. Setelah 2 jam berikutnya, Fei Yun membuka matanya lagi dan bertanya-tanya mengapa para jenius dari berbagai ras berkumpul di pasar. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Setelah sedikit interogasi, salah satu jenius membuka rahasia. Darah yang dimurnikan dari Grand Seine. Fei Yun menarik napas dalam-dalam setelah mengetahui tentang pelelangan ini. Semua orang menginginkan setetes darah ini karena hanya 3 pembudidaya yang dikenal sebagai orang suci agung dalam sejarah. Ini adalah harta tertinggi. Para jenius mendambakan item ini karena dapat meningkatkan konstitusi dan pemahaman fisik mereka. Nyatanya, Dao orang suci juga bisa dipelajari. Fei Yun menginginkan ini karena merupakan unsur penting dalam menghidupkan kembali Namong Hongyan. Dia tidak berharap satu tetes muncul begitu cepat. Matanya menjadi bertekad saat dia mengepalkan tinjunya, meratapi kelemahannya sekarang. Dia harus menjadi lebih kuat untuk merebut darah. Dia awalnya ingin menunggu beberapa hari lagi sebelum menghancurkan Dantian Tengah. Sayangnya, waktu tidak menunggunya. Semakin kuat dia, semakin tinggi kemungkinan dia mendapatkan darah. Meskipun itu adalah pelelangan, pertarungan tidak bisa dihindari untuk level seperti ini. Hell Yama dan Raja Kilin muncul lagi untuk melindungi Fei Yun. Setelah seharian beristirahat, tubuhnya menjadi cukup stabil untuk mencoba menerobos untuk kedua kalinya. Dantian atas mengandung roh sedangkan dantian tengah mengandung energi. Dengan kata lain, hanya satu gerakan yang salah dan dia bisa kehilangan semua kultivasinya. Karena itu, dia harus lebih berhati-hati. Karena Vessel dan Ascension platform ada di dantiannya, dia malah menyimpannya di kerajaan surgawi. Dia kemudian menyalurkan pernapasan dan aliran darahnya dengan ritme yang sempurna. Tulang Phoenix mulai terbakar dan berubah menjadi 81 aliran api. Setelah mencapai intensitas yang tepat, mereka semua menembak ke tengah dantian. Ledakan. Fei Yun gemetar kesakitan, merasakan kepalanya terbelah. Sayangnya, dantian tengahnya keras dan hanya memiliki beberapa retakan. Dia mengatupkan giginya untuk rentetan kedua, menembak 6 kali terus-menerus. Ini menyebabkan dia muntah darah. Energi dan umurnya tersebar dengan kecepatan tinggi. Dia tampak seperti orang tua yang sekarang diambang kematian dengan keriput dan rambut putih. Namun, dantian akhirnya hancur berkeping-keping setelah tembakan ke-6. Darah keluar dari pori-porinya dan menutupinya dari atas ke bawah. Mengembun. Dia tidak berani berhenti. Potongan-potongan yang rusak mulai mengalir menuju inti sucinya. Proses ini sama menyakitkannya, seperti dipukul di kepala dengan palu setiap detik. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak pingsan karena itu akan menjadi akhir hidupnya. Inti dalam terus tumbuh lebih kuat. Awalnya, ukurannya sebesar sebutir biji-bijian. Sekarang, itu sebesar pil alkimia. Akhirnya, dia berhasil menyerap semua fragmen, dan stabilitas tercapai. Dia menyerupai manusia berusia 90 tahun sekarang dan memiliki bungkuk. Kura-kura dan buah tidak mengenalinya lagi. Setengah iblis dikutuk sejak lahir dan tidak punya pilihan selain membuka rute baru, yang lebih sulit dan lebih berbahaya dari apapun. Mungkin dia tidak akan bertahan beberapa hari lagi dan akan terkubur dan dilupakan. Kura-kura menghela nafas. Mengapa paman ingin membuka rute baru? Bukankah itu baik-baik saja seperti sekarang ini? Buah itu bertanya. Beberapa orang tidak akan pernah menyerah pada jalur Dao mereka. Dia adalah seorang kultivator sejati.
Kata kura-kura. Fei Yun menyerupai patung kayu layu tapi akhirnya, seringai terlihat di wajahnya. Dia menyadari bahwa jalannya benar. Jika dia bisa menghancurkan Dantian dan menggantinya dengan inti suci, dia akhirnya bisa mencapai kelahiran kembali ke-10. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan dia sudah setengah jalan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan. Bab 1089, Yan Sanqian. Saat Fei Yun sibuk menghancurkan Middle Dantian, badai melanda pasar hantu. Kelompok jenius kupu-kupu iblis kembali ke pasar dan memberitahu semua orang apa yang terjadi di Lotus Spirit Mountain. Tembakan besar mendengarnya dan menyebarkan ceritanya. Setengah iblis menekan pangeran keempat dari gagak emas. Mustahil. Jenius tertinggi dari pohon penyihir juga berlutut. Itu pasti penindasan yang ditinggalkan oleh Lotus Scientist. Aku setuju, setengah iblis tidak mungkin sekuat ini. Konyol. Banyak yang tidak setuju dengan ini tetapi beberapa masih datang ke Lotus Spirit Mountain. Elit muda di pasar sangat menyukai pertempuran. Tidak butuh waktu lama sebelum puluhan dari mereka muncul di dasar gunung. Jadi ini adalah rumah seorang suci, energi roh di sini sangat besar. Sia-sia kalau setengah iblis mengambilnya. Setan elit dari suku kuno menaiki tangga sambil memegang tombak biru. Dia memasuki hutan dan berkata, "Saya, Yan Sanqian dari Naga Darah, mendengar tentang setengah iblis yang kuat di sini dan ingin memverifikasi rumor tersebut." Suaranya yang kuat dan langkahnya yang kuat bergema melintasi gunung. Aku berpikir betapa sombongnya orang ini, jadi dia adalah Yan Sanqian. Saya mendengar idiot ini bertukar 3 serangan telapak tangan dengan Grand Paragon baru-baru ini dan hanya memuntahkan darah. Itu tidak buruk, tidak semua orang bisa bertahan. Seorang jenius iblis di luar berkata. Jika benar-benar ada setengah iblis di mana, Yan Sanqian akan mematahkan kakinya dan melemparkannya dari puncak. Keke, iblis abadi versus setengah iblis. Yang satu berada di surga sementara yang lain berada di jurang. Merupakan suatu kehormatan bagi setengah iblis untuk mati bagi Yan Sanqian. Di antara para jenius adalah seorang gadis berpakaian putih. Sebuah topi dengan kerudung putih menutupi wajahnya, membuatnya tampak misterius. Dia memiliki pedang tua yang terikat di punggungnya. Dia memancarkan energi suci. Kulitnya yang tersembunyi di balik kabut halus seputih batu giok. Dia menatap puncak gunung dan bergumam, mengalahkan pangeran keempat dari gagak emas. Mungkinkah itu Feng Fei Yun? Tidak, ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Dia percaya bahwa dia berada di tingkat ke-8 Nirvana. Namun, setengah iblis di alam ini seharusnya tidak bisa mengalahkan pangeran yang berada di tingkat kedua dari munculnya surga. Nirvana dan munculnya surga adalah dua konsep yang berbeda sama sekali. Itu pasti orang lain. Bukankah kamu menekan pangeran gagak emas? Kenapa kau takut melawanku? Yan Sanqian meninggikan suaranya. Anak muda, seorang suci sedang beristirahat di sini, tolong tunjukkan rasa hormat. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari hutan. Rambut dan janggutnya seputih salju, suaranya serak dan sesekali batuk. Mata Sanqian bersinar dengan sinar darah saat dia menggunakan teknik rahasia untuk melihat pria tua itu. Kau setengah iblis. Memang, pria tua itu mengangguk. Mengapa kamu masih berpegang teguh pada kehidupan? Orang tua, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Ini akan menjadi momen paling mulia dalam hidupmu. Sanqian menjadi kecewa. Dia berharap untuk melihat seorang jenius yang luar biasa, bukan orang tua yang sekarat ini. Namun, jika pria itu mampu menekan pangeran keempat, dia seharusnya menjadi lawan yang layak. Dia mengayunkan tombaknya dan menciptakan gelombang tsunami. Nama senjata ini adalah Tidal, harta roh yang diciptakan oleh naga darah yang kuat. Setelah diaktifkan, itu akan mengubah hukum dunia dan menciptakan lautan dengan ombak yang mengamuk. Fei Yun menggunakan tinjunya sendiri untuk mematahkan tsunami terlebih dahulu dan kemudian langsung menghantam ujung tombak sambil berjalan di atas ombak. Tinjunya lebih keras dari harta roh dan memaksa Sanqian mundur. Orang ini lebih kuat dari pangeran keempat. Fei Yun berpikir dan melepaskan serangan telapak tangan yang lebih kuat untuk menghancurkan teknik lawan. Sanqian terhuyung mundur tak percaya. Fisik setengah iblis ini gila. Hujan membanjiri surga. Dia mengangkat satu jari ke atas, memanggil angin dan awan. Hujan tombak turun ke Fei Yun. Yang terakhir membalas dengan menyatukan kedua telapak tangannya dan melepaskan cahaya Buddha yang tak terbatas. Itu menjadi penghalang bagi seluruh gunung.
Avatar emas terlihat duduk di atas puncak. Tombak energi tersebar menjadi partikel saat mereka menyentuh penghalang. Energi Buddha ulat emas, itu benar-benar dia. Kenapa dia terlihat seperti itu sekarang? Suanyuan Yi menatap tajam ke arah pria tua yang berseri-seri itu dan bisa melihat fitur wajah yang familiar. Apa yang terjadi padanya? Dia berpikir sebelum mengaktifkan pedangnya. Itu mengeluarkan suara dentang sebelum terbang keluar untuk menebas Yan Sanqian. Si jenius memblokir dengan tombaknya tetapi masih terlempar sejauh 800 mil sebelum stabil. Dia menatap gadis terapung itu dan bertanya, "Mengapa kamu menyerangku? Siapa kamu?" Pedang kembali ke sarungnya. Dia kemudian mendarat di puncak, berdiri di samping Fei Yun. Dia sebenarnya berada di level ini sekarang. Dia mengenalinya karena aura uniknya. Dia sedikit terkejut dengan kultivasinya tetapi sekali lagi, dia mengatakan bahwa Sui Yueting menggunakan energi 1000 tahun untuk membantunya dengan kebenaran suci. Energi sebanyak itu mungkin cukup untuk membuat Yi menjadi orang suci semu. Setengah iblis ini adalah temanku, serang dia dan kamu akan menjadi musuhku. Dia menjawab. Baiklah. Yan Sanqian kembali dan berkata dengan bangga. Fei Yun berjalan ke depan dan tersenyum, saya menghargai niat baik Anda, orang suci, tetapi saya harus memberinya pelajaran bahwa tidak semua setengah iblis itu lemah. Dia memanggil segel trigram dan melepaskan kekuatan yin-yangnya. Energi roh di wilayah tersebut berubah menjadi dua afinitas. Yan Sanqian tidak meremehkan musuh dan kembali ke bentuk aslinya, naga darah besar. Dia menerjang ke bawah untuk serangan langsung. Fei Yun melompat ke udara, terlihat agresif dan mendarat di atas naga. Yang terakhir melakukan cambuk ekor untuk mencoba dan memukul Fei Yun. Ledakan. Sayangnya, Fei Yun mengelak dan menghancurkan kepala naga itu dengan segel trigram. Naga berdarah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sementara Fei Yun menghancurkan berulang kali. Kepalanya retak saat jatuh ke gunung. Tubuhnya tumbuh lebih kecil kembali ke bentuk humanoid. Sanqian tidak bisa bangun dan muntah darah berulang kali. Seharusnya memperhatikan peringatanku. Fei Yun mendarat dan mencengkeram leher pemuda itu, ingin memenjarakannya di kuali Trinitas. Pil naga darah akan bermanfaat untuk terobosan berikutnya. Setengah iblis yang malang, beraninya kamu melukai putra Raja Iblis. Dua naga darah yang lebih tua muncul, tampak seperti dua pegunungan. Salah satu rajamu di penjara sekarang, apalagi keturunan belaka. Fei Yun menggunakan kuali dan dengan mudah menangkap kedua naga itu. Tidak butuh waktu lama sebelum kuali mereduksinya menjadi dua pil seukuran ibu jari. Itu bersinar merah dan bertepi vitalitas. Yan Sanqian tahu bahwa setengah iblis ini tidak takut dan menyesal datang ke sini sejak awal. Dia mengeluarkan jimat dan mengaktifkannya. Itu berubah menjadi jiwa naga yang mulai mencakar Feng Fei Yun. Suara mendesing. Fei Yun menggunakan Cosmic Cell miliknya untuk menghancurkan jiwa naga. Sanqian memanfaatkan ini dan melarikan diri ke dalam lubang cacing, meskipun dengan cedera akibat gelombang kejut yang tersisa. Kamu beruntung. Fei Yun tidak mengejar dan mengambil kedua pil itu, terbang kembali ke puncak. Dia mendarat di sebelah air terjun dan menatap kerumunan, jika ada orang lain yang berani mengganggu istirahat orang suci yang terhormat, aku akan membunuhmu. Bab 1090, 8 hari. Suaranya bergema hingga puluhan ribu mil, melukai gendang telinga para iblis. Tampaknya Yan Sanqian juga kalah. Kali ini, semua orang melihat betapa kuatnya setengah iblis itu. Ini mungkin setengah iblis terkuat dalam sejarah. Seseorang kembali dan memberitahu mereka yang kembali ke pasar, menyebabkan kehebohan lagi. Apakah setengah iblis ini mencapai kemunculan surga? Seorang guru kebijaksanaan bertanya-tanya. Perlu diingat bahwa pangeran keempat dari Gagak Emas dan Yan Sanqian adalah jenius top, mampu mengalahkan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Sayangnya, keduanya kalah dari setengah iblis ini. Ini benar-benar memalukan bagi Gagak Emas dan Naga Darah. Selanjutnya, itu membuat orang merenung. Bisakah setengah iblis mencapai tingkat kekuatan ini? Di hari kedua, lebih banyak elit lari ke gunung. Suara pertempuran bergema di udara. Pejuang yang kalah berlari mundur dan berteriak ngeri, setengah iblis itu terus bertambah kuat, monster yang luar biasa. Jangan main-main dengannya, dia adalah setengah iblis terkuat dalam sejarah. Dia membunuh seorang jenius tertinggi dari suku serigala harimau hanya dalam 2 gerakan dan memurnikannya menjadi pil. Berita ini membuat orang tidak percaya.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan setengah iblis. Prestasi ini ditinggalkan untuk para jenius dari suku-suku kuno, Pangeran Tyrant dari Gagak Emas, Dewi Phoenix, The Undying of the White Tiger, dan Pangeran Naga ke-13. Jika mereka melakukan ini, mereka akan mendapatkan kekaguman lebih lanjut dari semua orang. Tetapi dalam kasus setengah iblis, semua orang menganggap ini aneh. Asteris asteris asteris. Fei Yun berdiri di atas puncak, menatap tajam ke arah para pembudidaya di bawah. Pergi, aku sudah selesai berkelahi dan membunuh hari ini. Kembalilah besok jika Anda mau, saya akan membawa semua orang. Kerumunan mengertakkan gigi dan menemukan dia terlalu sombong. Sayangnya, dia terlalu kuat dan beberapa penantang telah terbunuh. Berita lain menimbulkan kehebohan, kedatangan Pangeran Tyrant. Semua orang tahu bahwa perkelahian di antara mereka tidak bisa dihindari. Mereka berpikir bahwa akhirnya ada seseorang yang bisa mengalahkan setengah iblis ini. Pangeran sombong dan mungkin tidak cukup peduli untuk berurusan dengan setengah iblis seolah-olah itu tidak sesuai dengan statusnya. Tidak, adik laki-lakinya masih berlutut di gunung, dia pasti akan datang. Jujur saja, orang-orang setingkatnya hanya perlu mengirim avatar Dao untuk membunuh setengah iblis ini, tidak perlu datang sendiri. Penggarap yang tinggal di luar gunung akhirnya pergi, menunggu hari pertempuran besar. Asteris asteris asteris. Di atas gunung di sebelah hutan bambu ada mata air. Seekor kura-kura putih memegang keranjang bambu duduk di samping api unggun. Ia duduk di atas batu besar dan bermain dengan keranjang, mencelupkannya ke dalam dan keluar air. Naga darah di dalam sangat marah, bisakah kamu duduk diam sekali saja, aku hanya ingin tidur siang. Kura-kura tidak berhenti dan berkata, bukankah naga suka air? Aku tidak ingin kau haus. Haus pantatku, aku tidak membutuhkan air sejak 10.000 tahun yang lalu. Naga darah bersumpah akan mematahkan tangan kura-kura ini setelah keluar dari keranjang. Aku mengerti, mungkin kamu lebih suka api. Kura-kura itu memikirkan hal lain. Bos, aku mengambilnya kembali, ayo bermain di air, aku membutuhkannya untuk bertahan hidup, naga itu mengubah bentuknya. Sementara itu, Fei Yun duduk di tanah dan menyiapkan 18 pil darah di sekelilingnya. Mereka bersinar dan memancarkan spiritualitas yang lembut. Suan Yuan Yi berdiri di samping sungai sambil memeluk pedangnya. Angin sesekali mengangkat kerudungnya, memperlihatkan setengah dari wajahnya yang cantik. Kamu seharusnya tidak menyinggung iblis secara terang-terangan. Membunuh terlalu banyak akan membuat para senior mengambil tindakan. Dia berbicara. Dia bermeditasi dengan kekuatan kesucian dan Buddhisme berkumpul di sekelilingnya dan menjawab sambil tersenyum, dan saya pikir Anda akan bertanya tentang penampilan saya terlebih dahulu. Semua orang pada akhirnya menjadi tua, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tetapi saya yakin Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tidak perlu bertanya, dia berkata. Kadang-kadang aku benci mengobrol denganmu karena kamu jelas tidak normal. Ini tidak terjadi hari ini. Fei Yun tersenyum. Dia menoleh untuk menatapnya, terkejut bahwa dia masih tersenyum, berapa lama lagi yang kamu miliki. Fei Yun sedikit mengernyit dan menghitung dengan jarinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, 8 hari lagi. Ikut aku ke Aquamun, mungkin dewa itu bisa memperpanjang hidupmu. Dia menyarankan. Dia menggelengkan kepalanya. Bakatmu istimewa bahkan dari sudut pandang sejarah. Kamu tidak boleh mati sepagi ini. Dia berkata. Dia menyimpan pil darah dan berkata, tahukah kamu mengapa saya berkelahi? Itu karena saya ingin memurnikan tubuh saya dengan mengambil vitalitas mereka, semua untuk mencapai munculnya surga. Munculnya surga. Matanya berkilat keheranan. Menurut perhitungan saya, akan ada gerhana bulan dalam 4 hari, yaitu saat hukum dunia berada pada titik terlemahnya. Waktu terbaik bagi saya untuk mematahkan kutukan ini, satu-satunya kesempatan saya. Jika saya bisa berhasil, dunia akan menjadi milik saya. Jika tidak, saya akan kembali menjadi debu. Dia berkata dengan tenang sambil menatap api unggun. Dia melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang sempurna, hidung bengkok, bulu mata panjang, bibir merah muda, dan gigi putih. Tidak ada satupun ketidaksempurnaan pada dirinya. Dia duduk dan mengeluarkan daun samar dengan aroma yang harum. Obat 9 usia dari Aquamun. Itu lebih lemah dari yang asli karena hanya 1 daun, tapi itu akan sangat membantu. Ini yang paling bisa saya lakukan untuk membantu. Dia menyerahkannya padanya.
Setiap umur setara dengan 129.600 tahun, artinya umur sebenarnya dari daun ini adalah 1.166.400 tahun. Ini sangat langka, bahkan sehelai daun pun tak ternilai harganya. Dia tidak menolak kebaikannya dan tahu bahwa ini adalah sifatnya. Dia pergi malam itu setelah memberitahunya tentang setetes darah dari seorang santo agung. Mendapatkannya tepat waktu akan sangat membantu. Fei Yun sudah mengetahui hal ini tetapi berpikir bahwa dia tidak punya cukup waktu. Dia terus bermeditasi di depan kuburan, berharap bisa memahami Dao para santo. Tubuhnya pulih tetapi tidak umurnya. Di hari kedua, gunung itu dipadati pengunjung. Bahkan beberapa raja iblis telah tiba. Mereka duduk di atas tandu dan tidak berniat bertarung, hanya di sini untuk memastikan bahwa junior mereka tidak akan mati oleh setengah iblis yang galak. Adik laki-laki Pangeran Tyron ada di sini. Godwin agak kuat, keduanya sama-sama jenius. Pangeran pasti memintanya untuk menjaga setengah iblis ini. Aku ingin tahu apakah setengah iblis akan muncul hari ini, begitu banyak ahli di sini. Hari ini, manusia dan setengah iblis juga hadir. Aku mendengar tentang setengah iblis berbakat di Six Central baru-baru ini satu lagi. Seorang penguasa wilayah melayang di udara dengan para pelayan berdiri di belakangnya. Dia berasal dari dinasti Ethereal dan telah mendengar tentang masalah ini sebelumnya. Setengah iblis itu lemah, hanya memiliki satu jenius saja sudah cukup beruntung. Sayangnya, mereka harus tetap low profile. Bahkan kami tidak bertindak angkuh di hadapan iblis-iblis abadi. Setengah iblis ini melakukannya tanpa keberatan, iblis yang sombong tidak akan membiarkan ini pergi. Seorang teladan manusia berkata sambil mengelus janggut putihnya. Bab 1091, Putra Ratu Iblis. Setengah iblis itu keluar. Jenius kupu-kupu iblis melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari hutan bambu. Langkahnya tampak lemah namun ada kualitas pantang menyerah dan tajam padanya. Seorang jenius yang dikenal sebagai Godwin mendarat di dasar gunung. Detik berikutnya, dia muncul di puncak dan menghadap Feng Feiyun, "Saya di sini untuk pangeran keempat. Dia kurang pendidikan jadi saya memberinya pelajaran yang dibutuhkan. Jika Anda menginginkannya, beritahu ketua klan Gagak Emas untuk datang bernegosiasi dengan saya," kata Fei Yun. Godwin memelototinya dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk berhenti saat Anda berada di depan, burung Gagak Emas tidak perlu diprovokasi. Jika Anda melepaskan pangeran dan berlutut, saya akan menjaga jenazah Anda tetap utuh." "Begitu banyak bicara dan aku masih tidak tahu siapa kamu," kata Fei Yun. "Aku adalah Pangeran Iblis Angin, Godwin, dan juga kakak laki-laki Pangeran Tyron." Pemuda itu melengkungkan dadanya dan dengan bangga menyatakan, "Jadi hanya pesuruh, begitu. Suruh Pangeran Tyron ini datang sendiri, mungkin aku akan memberinya wajah. Adapun Anda, kamu tidak memenuhi syarat." Fei Yun tersenyum dan mengangkat tangannya, mengangkat pangeran keempat ke udara. "Kamu telah berlutut selama 3 hari, apakah kamu sudah mempelajari pelajaranmu?" Fei Yun bertanya. "Aku akan membantai klanmu begitu aku keluar." Mata sang pangeran bersinar dengan kekejaman. "Sepertinya kamu perlu beberapa hari lagi." Fei Yun mengirimnya ke sebelah tebing dan membuatnya berlutut menghadap penonton, mengangkatnya dengan dahan bambu. Pangeran tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di depan umum lagi? "Kakak senior, bunuh itu untukku." Dia ditekan oleh 49 sinar sementara lehernya ditopang oleh cabang. Dia menutup matanya dan berteriak dengan marah. Aura Godwin menjadi dingin dan terpancar keluar. Lapisan es menutupi tanah dan membekukan kaki Fei Yun. Sebagai iblis angin, dia berspesialisasi dalam kecepatan dan muncul di depan sang pangeran, ingin menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum bertarung. Ledakan. Sayangnya, dia tidak bisa menangkap sang pangeran karena segel trigram muncul di depannya, membuatnya goyah. Dia mengangkat kedua tangan dan menciptakan jaring petir untuk menghentikannya. Fei Yun membentuk mudra yang berbeda untuk mengontrol segel. Tiba-tiba menjadi 10 kali lebih besar dan berubah menjadi pusaran, menghisap Godwin ke dalam. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, menyelimutinya dengan cahaya suci. Ledakan, ledakan, benturan keras datang dari dalam trigram. Merusak. 2 sinar ditembakkan dan menciptakan celah, memungkinkan seekor burung angin terbang keluar. Itu mengepak dan menutupi langit. Orang ini jauh lebih kuat daripada pangeran keempat atau Yan Sanqian,
kemungkinan besar berada di tingkat ketiga munculnya surga. Dia membuka mulutnya dan menghempaskan Fei Yun dengan tornado. Beraninya setengah iblis mencoba melawanku. Dia pasti dihancurkan sekarang oleh angin kencangku yang mengakhiri dunia. Godwin kembali ke wujud manusianya dan mendarat di puncak. Sayangnya, saat dia mendekati tebing, dia melihat setengah iblis itu lagi. Dia menggosok matanya, tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, setengah iblis itu muncul di depannya dengan kepalan tangan yang bersinar. Batu Sky Shake. Dia mencoba menghancurkan tinju setengah iblis itu dengan batu. Ledakan. Batu khusus itu hancur dan pukulan itu mengenai dadanya. Rune kuno berkumpul dan menghentikan tinju Fei Yun, membuatnya mati rasa. Haha, kamu tidak melewati benteng rahasiaku yang dibuat oleh orang suci palsu dari sukuku. Anda tidak akan pernah bisa menyakiti saya bahkan jika saya berdiri diam. Apakah begitu? Fei Yun mengumpulkan 10 helai energi suci dan melepaskannya. Godwin secara alami tidak akan tinggal diam dan mengenali energi khusus ini. Dia menumbuhkan sepasang sayap dan mulai melarikan diri. Fei Yun melakukan hal yang sama, kecuali sayapnya berapi-api dengan kecepatan lebih tinggi. Dia mencambuk untaian dan memotong salah satu sayap Godwin. Godwin mengertakkan gigi dan menumbuhkan sayap lain, mendobrak ruang dan melompat masuk. Fei Yun mengikutinya melalui lubang yang rusak. Di antara penonton ada seorang ahli kebijaksanaan, seorang lelaki tua dengan janggut yang sangat panjang. Dia bergumam, sayap Phoenix. Ini terlihat seperti Immortal Phoenix fisik, apakah setengah iblis ini memiliki garis keturunan bangsawan? Dia adalah sosok berpengaruh dengan otoritas yang luas. Yang lain mendengarnya dan tidak percaya. Berita tentang garis keturunan Fei Yun mulai menyebar. Tidak heran mengapa dia adalah monster, darah bangsawan. Tapi burung Phoenix tidak mengizinkan penyatuan ini. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Hanya karena kamu belum pernah mendengarnya, bukan berarti itu tidak mungkin. Berita itu menyebar kembali ke pasar dan sampai ke Pangeran Tyron. Garis keturunan Phoenix. Haha, sekarang ini menarik. Saya akan menangkap setengah iblis yang malang ini dan mencari tahu milik siapa garis keturunannya. Suara Pangeran Tyron datang dari Istana Batu Giok dan didengar oleh banyak orang. Semua orang tahu bahwa gagak emas dan burung Phoenix adalah musuh. Ini adalah salah satu cara untuk mempermalukan ras Phoenix. Konflik ini meningkat dan melibatkan dua ras abadi di atas manusia. Satu langkah salah dan perang bisa dimulai. Beberapa guru kebijaksanaan merasa bahwa badai akan datang. Hari ini di selatan roh surgawi adalah neraka. Orang-orang mendengar pekikan burung Phoenix. Dewi Phoenix akan datang ke pasar alkimia. Berita mengejutkan lainnya datang. Dia pasti ada di sini untuk setengah iblis itu. Situasi terus meningkat. Sementara itu, Fei Yun dan Godwin masih bertarung. Keduanya cepat dan menghancurkan banyak puncak di dekatnya. Gales yang mengakhiri dunia. Tornado Godwin menghempaskan pegunungan. Fei Yun mengepakkan sayapnya dan membubarkan tornado sebelum memanggil kuali trinitasnya. Itu tumbuh lebih besar dan melepaskan api di sekitar Godwin sebelum menangkapnya. Ledakan, ledakan. Dentang logam datang dari dalam saat Godwin mencoba melepaskan diri. Tidak ada gunanya mencoba. Seni perubahan besar, penyempurnaan. Fei Yun melakukan tekniknya dan memanggil kekuatan bintang-bintang, menyebabkan api internal meningkat. Seorang guru kebijaksanaan gemetar ketakutan sambil menatap kuali, itu adalah harta tertinggi burung Phoenix, Trinity Cauldron. Hanya ketujuh Ratu Phoenix yang memilikinya. Aku mendengar Immemorial Divine Phoenix menciptakan kapak besar menggunakan 81 kuali ini untuk memurnikan esensi langit dan bumi. Hanya 7 yang tersisa sekarang dalam sejarah, satu untuk setiap ratu. Kenapa dia memilikinya? Jangan bilang, dia putra Ratu Phoenix. Pembicara segera tutup mulut dan menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Tidak ada yang berani bergosip tentang topik sensitif ini. Bab 1092, Pangeran Tyron. Putra Ratu Phoenix. Maka saya akan melihat setengah iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Suara tirani datang dari cakrawala. Ruang terkoyak, meninggalkan retakan putih. Seorang pria mengenakan jubah emas keluar. Ciri-cirinya kuat, pipi terpahat dan alis panjang, mata dingin dan jembatan hidung tinggi. Seringai percaya diri bisa dilihat saat dia berjalan maju. Auranya yang mendominasi memaksa semua orang mundur.
Berbagai fenomena visual menemaninya. Matanya yang tajam membuat orang lain memalingkan muka untuk menghindari. Dia tampaknya menyatu dengan dao surgawi. Panas apa ini? Aku merasa seperti sedang dipanggang. Jenius kemunculan tingkat pertama melarikan diri. Itu Pangeran Tyrant dari Gagak Emas. Para pembudidaya yang lebih tua mundur juga. Suhu tubuhnya tidak masuk akal dan mulai membakar pakaian orang. Fei Yun merasakan panasnya juga dan melihat ke depan. Rasanya seperti ada matahari yang mendekat dengan seorang pria berdiri di tengahnya. Fei Yun menekan Godwin di dalam kuali dan menghentikan proses penyempurnaan. Dia mendarat kembali di puncak dan berkata, "Saya bukan putra Ratu Phoenix, jangan salah paham." Tidak ada yang percaya padanya. Pangeran Tyrant menatap Fei Yun dan berkata, "Berlututlah dan biarkan aku memeriksa darahmu, kami akan menemukan kebenarannya. Berlututlah dan mungkin aku akan membiarkan adikmu pergi." Mata Fei Yun memiliki dua burung phoenix di dalamnya. Mereka menembakkan dua sinar dan tidak kehilangan intensitas. "Saudaraku, musnahkan itu untukku." Pangeran keempat yang berlutut di puncak berteriak. Master kebijaksanaan tua berteriak, dia menggunakan Phoenix Gaze pada tingkat Mahatau. Bagaimana? Dia pasti memiliki guru Phoenix Top yang mengajarinya. Benar, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah putra Ratu Phoenix dan laki-laki manusia. Sepertinya Phoenix akan malu kali ini. Mereka mengira bahwa mereka adalah ras paling mulia di bawah matahari dan memandang rendah ras lain. Sekarang, ratu mereka benar-benar kawin dengan manusia dan melahirkan ini. Inilah wajah sebenarnya dari orang-orang munafik itu. Kami, Gagak Emas, harus menggantikan mereka sebagai salah satu dari 4. Pangeran Tyrant mendengus. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak memiliki garis keturunan Phoenix. Perhatikan kata-katamu. Mata Fei Yun bersinar dengan niat membunuh. Semua setengah iblis adalah. Orang tuamu berani melahirkanmu tapi kamu tidak berani menerima kenyataan ini. Pangeran Tyrant mencibir. Fei Yun tahu bahwa provokasi ini disengaja. Meskipun demikian, dia masih membiarkan amarah mengambil alih dan mengenakan baju besi naga Phoenix miliknya. Dia berubah menjadi Phoenix besar. Namun, alih-alih bulu, ia memiliki sisik drakonik merah. Aura burung Phoenix meletus dan bisa dirasakan kembali di pasar alkimia. Aku akan mematahkan mulut kotormu. Suaranya berasal dari binatang besar itu. Makhluk kolosal itu menakutkan. Matanya tampak seperti dua danau lava. Cakar menutupi langit. Ini adalah aura Phoenix tingkat 9, memaksa banyak orang tumbang. Dia meludahkan Phoenix Sin Flame seperti air terjun. Pangeran Tyrant tidak terpengaruh dan berkata, "Dan kamu bilang kamu bukan burung Phoenix." Dia mengubah tangannya menjadi cakar yang dijiwai dengan 3 teknik berbeda. 3 balok ditembakkan untuk menghentikan air terjun yang berapi-api. Segel surya. Dia berkata sebelum memadatkan segel dengan tangan lainnya. Hukum dunia berkumpul dan membentuk miniatur matahari. Segel abadi. Fei Yun menggunakan teknik yang didapat setelah mencapai tingkat ke-7 nirvana. Segel melingkar muncul di dadanya dengan tanda aneh. Ini adalah metode tertua yang diketahui untuk menulis kata Phoenix. Ledakan. Pangeran Tyrant terhuyung 2 langkah mundur. Ekspresinya menjadi serius. Bentuk gagak emas. Dia meraung dan berubah menjadi seekor burung dengan 3 kaki dan bulu yang menyilaukan. Udara berputar dari suhu tinggi. Orang-orang terdekatnya dibakar. Pertarungan kedua burung membuat semua orang lari ke jarak yang aman. Penghalang di sekitar gunung runtuh dan mereka muncul di atas roh surgawi. Saat itu tengah hari dan di daerah lain, mereka melihat gambar 2 burung berkelahi satu sama lain. 2 burung legendaris saling bertarung. Ini seperti dongeng, burung Phoenix, dan burung gagak emas. Pertarungan mereka bahkan bisa menghancurkan dunia. Mereka menghancurkan gunung dan mereduksi tanah menjadi lahar, membanting satu demi satu dimensi. Mereka muncul lagi di atas Lotus Spirit Mountain, melepaskan teknik yang luar biasa. Untungnya, gunung itu diberkati oleh seorang suci dan tidak tersentuh. Asteris. Si idiot benar-benar memiliki garis keturunan kita. Seorang gadis cantik berdiri di meteor mengambang jauh di angkasa bertanya. Dia dilalap api. Hanya matanya yang imut yang bisa dilihat. Para ratu telah menghitung menggunakan cermin air. Mereka melihat latar belakangnya. Dia bukan salah satu dari kita. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa mereka pahami jadi itulah mengapa kami ada di sini, untuk membawanya kembali ke Gunung Phoenix.
Sosok halus yang diselimuti api menjawab. Dia cukup bagus untuk melawan gagak emas itu, apakah dia benar-benar setengah iblis? Gadis itu bertanya lagi sambil memegang tangan sosok halus itu. Ini ternyata adalah Dewi Phoenix yang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Asteris asteris asteris. Setengah iblis yang malang, beraninya kau melukaiku. Sebuah lingkaran emas muncul di atas burung gagak dan bergegas menuju kepala burung Phoenix. Ini adalah harta roh tingkat tinggi dari Time Antiquity. Sudah kubilang, aku akan mematahkan mulutmu hari ini. 10.000 jiwa binatang muncul di belakang Phoenix, melepaskan kekuatan besar mereka. Suara mendesing. Burung Phoenix kemudian merobek gagak menjadi dua bagian. Tidak, darah tumpah dari udara. Mustahil. Bagaimana bisa pangeran kalah? Dia belum pernah kalah sebelumnya, sekarang, dari setengah iblis. Semua orang menjadi beku. Fei Yun kembali ke bentuk manusianya dan menatap setetes darah yang berapi-api di tangannya. Dia menatap ke arah pasar dan berkata, avatarmu bukan apa-apa, masih tidak mau bertarung. Bab 1093, Dewi Phoenix. Sang pangeran hanyalah avatar yang terbuat dari setetes darah tadi, bukan tubuh aslinya. Meskipun demikian, itu mengandung kekuatan dan kemauannya. Hanya Grand Paragon yang bisa melawannya secara merata. Ini berarti setidaknya Feng Fei Yun memiliki kekuatan Paragon Agung. Tidak ada setengah iblis yang pernah mencapai level ini sebelumnya dalam sejarah. Pangeran dari pasar tertawa dan berkata, aku benar-benar meremehkanmu, sepertinya kamu benar-benar keturunan Phoenix. Siapa ibumu? Berbicara. Cukup usil, bukan? Lalu siapa ibumu? Fei Yun menjadi tenang dan berkata, haha, apa gunanya ini? Kultivasi adalah tentang kekuatan, bakat dan garis keturunan Anda tidak berguna karena Anda masih setengah iblis, hanya katak di bawah sumur yang tidak mampu mencapai munculnya surga. Pangeran berkata dengan jijik. Tampak bagi saya bahwa Anda adalah katak. Apakah Anda tidak membaca tablet akhir dunia? Dikatakan bahwa Dao Surgawi tidak memiliki emosi dan cacat. Karena itu cacat, tidak ada yang absolut dan setengah iblis yang dapat mematahkan kutukan itu. Fei Yun balas. Lelucon yang luar biasa. Hanya orang suci dahulu kala yang mampu memperbaiki kekurangan ini. Setengah iblis sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari Dao Surgawi, kata sang pangeran. Itulah mengapa masa depanmu terbatas, tidak berani melawan Dao Surgawi, kata Fei Yun. Bicarakan tentang masa depanku setelah kamu melewati hari ini. Bintang yang berapi-api terbang keluar dari pasar dan menuju Gunung Spirit Lotus. Ini adalah senjata abadi Pangeran Tyrant, hati gagak emas. Itu memiliki kekuatan meteor, tidak ada yang bisa menghentikannya. Artefak itu melesat ke udara seperti pelangi, melintasi jutaan mil. Tiba-tiba, bulu Phoenix merah muncul dari kehampaan dan menjadi 8.000 mil panjangnya. Itu berayun sekali dan mengirim meteor itu kembali sebelum menjadi kecil lagi dan mendarat di telapak tangan Dewi Phoenix. Dia berbicara dari kehampaan, jika kamu ingin bertarung, aku akan menghiburmu. Banyak yang melihat bulu besar itu sebelumnya dan tahu bahwa itu berasal darinya. Hanya sedikit yang berani memprovokasi Pangeran Tyrant, tetapi dia adalah salah satunya. Banyak yang percaya bahwa dia akan menjadi ratu di masa depan. Saya tahu bahwa burung Phoenix akan terlibat. Saya mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi dari tokoh besar dari Time Immemorial. Orang ini meninggalkan permata kehidupan setelah kematian, itu telah berada di kolam kelahiran kembali mereka selama ini. 500 tahun yang lalu, permata itu tiba-tiba aktif dan berubah menjadi dewi. Dia hanya membutuhkan 500 tahun untuk mencapai level yang menakutkan, benar-benar salah satu kultivator teratas di generasi ini. Jangan meremehkan Pangeran Tyrant, dia penerus suku itu karena suatu alasan dan memiliki kekayaannya sendiri. Rumor mengatakan bahwa dia mengandalkan senjatanya untuk melakukan perjalanan ke neraka dan bahkan mengambil satu set lengkap baju besi kembali. Armor ini memungkinkan dia untuk berkeliaran di antara dua dunia dengan bebas tapi tentu saja, ini hanya rumor, jangan percaya begitu saja. Sang pangeran menjawab dari pasar, ini bukan pertarungan pertama kita dan akan memakan waktu terlalu lama. Anda sebaiknya tidak terlibat. Dia telah menghina seorang pangeran dari sukuku jadi aku harus menghukumnya. Setengah iblis ini terhubung dengan ras kita. Saya di bawah perintah seorang ratu untuk membawanya kembali. Dia muncul dengan tubuh halus. Haha, katakan saja dia anak haram,
aku tidak akan menertawakan ratumu. Pangeran Tyrant tidak menahan diri. Dia bukan salah satu dari kami, jika kamu berani terus bersikap tidak sopan, kesengsaraan akan datang untuk menghancurkan jiwamu. Jika ratu menggunakan sesuatu seperti itu untuk membunuhku, itu hanya membuktikan maksudku. Dia berkata. Sang Dewi berhenti berdebat dan mengirim lengan bajunya ke arah Feng Feiyun. Kita lihat saja nanti. Sang pangeran melepaskan serangan telapak tangan besar-besaran untuk menghentikannya. Ledakan, selongsong dan serangan itu saling menghancurkan medan regional. Feiyun tidak bisa menahan tawa saat menonton semua ini. Akan lebih baik jika keduanya terluka. Dia pikir. Menjadi agak sulit karena kehidupan saat ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tidak ingin pergi ke Aquamoon atau Gunung Phoenix sampai dia cukup kuat untuk tidak takut pada Sui Yueting dan para ratu. Kedua jenius itu akhirnya tidak bertarung dengan serius. Keduanya mencapai kesepakatan dan berhenti mencoba menangkap Feng Feiyun juga. Mereka yang ditekan oleh Feiyun diambil kembali oleh senior mereka setelah membayar uang tebusan yang cukup besar. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sebelum memastikan identitas asli Feng Feiyun. Menyinggung Ratu Phoenix berpotensi menimbulkan bencana. Pangeran keempat gagak emas membutuhkan 800.000 batu lubang cacing. Ini membuat senior muntah darah sebelum membayar uang tebusan. Kedamaian kembali ke gunung setelah semua orang pergi. Daun jatuh di hutan bambu saat Feiyun masih bermeditasi di depan kuburan. Hari lain telah berlalu dan dia selangkah lebih dekat dengan kematian. Meskipun demikian, dia tetap tenang dan terus mempelajari Dao dari mendiang Santo. Ibumu benar-benar Ratu Phoenix. Naga darah bertanya pada Feng Feiyun. Sudah terlepas dari keranjang bambu, meski masih tersegel seluruhnya. Kura-kura melilitkan naga di lehernya seperti syal. Little Cutei, jangan tanya karena dia toh tidak akan memberitahumu. Kura-kura mengetuk kepalanya. Persetan denganmu. Panggil aku sebagai Raja Naga. Oke, manis. Kura-kura mengetuk kepalanya lagi. Sialan kau, kura-kura. Lepaskan segelnya dan lawan aku seperti laki-laki. Naga darah meraung. Baiklah, ayo bertarung kalau begitu. Kura-kura itu benar-benar melepaskan segelnya. Naga darah tidak berharap ini benar-benar berhasil. Vitalitas dan kultivasinya kembali dengan cepat saat dia tertawa. Haha. Akhirnya bebas. Aku akan mengembalikan penghinaan yang diderita dalam beberapa hari terakhir ini 10 kali lipat. Pingsan lagi dengan bilur besar di kepalanya. Buah itu mendarat kembali di kulit kura-kura dan berkata, kakek, ini tidak enak. Tidak apa-apa, kita akan terbiasa. Mata kura-kura itu berkilat licik. Itu berlari ke naga dan meludahkan air liur di cakarnya sebelum menggambar rune kuno. Bahkan Paragon Agung mungkin tidak dapat mengenalinya. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia menyuruh buah untuk membangunkan naga. Penyu, ayo pergi. Tidak ada bantuan kali ini. Naga itu melihat sekeliling sebelum menantang. Kura-kura itu berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, aku bisa mengalahkanmu dengan mudah tanpa bantuan apapun. Hahaha, aku adalah Raja Iblis yang telah merusak 4 lautan, kamu hanyalah kura-kura dusun yang bahkan tidak dapat memahami kekuatanku. Naga itu tumbuh lebih besar dan udara dipenuhi dengan bau darah. Bab 1094, akhirnya keluar. Turun, Little Cutei. Kura-kura itu bernyanyi sambil mengangkat tangannya. Kabut putih keluar dari mulutnya dan mengaktifkan rune pada naga. Itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan tumbuh lebih kecil. Apa-apaan? Naga itu ketakutan saat kura-kura itu terbang dan menggunakannya sebagai selendang lagi. Seni mantra agung dari zaman dahulu. Siapa kamu? Kura-kura tak tahu malu. Naga itu berteriak. Ini adalah salah satu dari 8 seni, terkenal karena kutukan dan mantranya. Hal yang nyata telah hilang seiring berjalannya waktu. Hanya beberapa suku sihir atau makhluk bawah tanah yang memiliki akses ke kutukan. Secara keseluruhan, mantra dan kutukan saat ini adalah cabang dari seni aslinya. Grand Cheng Art adalah dasar bagi Master Kebijaksanaan, Master Astro, Master Harta Karun, dan banyak lagi. Seni wayang agung melahirkan dalang mayat, dan seni kreasi lainnya. Misalnya membelah menjadi avatar atau mengubah kacang menjadi tentara. Bahkan, itu bahkan bisa membangkitkan seseorang dari kematian dan menciptakan kembali tubuh mereka. Seni mantra agung memiliki efek luas yang sama dengan mantra dan jimat.
Penggarap akhirnya menyematkan seni ini ke dalam kertas atau barang, menciptakan harta karun yang menakjubkan yang mampu menyerang dan bertahan. Mengubah mantra menjadi bentuk fisik membuatnya jauh lebih mudah digunakan. Sayangnya, esensi seni yang sebenarnya hilang dalam proses ini sehingga versi modernnya jauh lebih lemah. Hari ini, naga itu melihat pengguna asli dari seni ini, karena itu ketakutannya. Turun, Little Cutey. Kura-kura itu bernyanyi lagi dan naga itu terbanting ke tanah, hanya ekornya yang terlihat bergoyang-goyang di atas permukaan. Persetan itu keluar dan dikutuk. Masih sangat tidak patuh. Kura-kura itu bernyanyi lagi. Kepala naga itu menabrak batu yang cukup keras untuk memecahkannya. Dia memuntahkan darah dan menyerah, aku menyerah, bisakah kamu mengambil rune ini dariku? Tidak, kura-kura menolak. Kalau begitu, bisakah kamu setidaknya mengubah mantranya? Naga itu menganggapnya terlalu konyol. Aku agak menyukainya, Little Chu, jawab kura-kura. Baik, baik, tinggalkan saja kalau begitu. Naga itu membungkuk patuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, sambaran petir melintas di udara dan menerangi gunung. Berikutnya datang angin dan guntur. Gemuruh. Awan hitam dengan gambar binatang buas dan cakar muncul. Fei Yun membuka matanya dan berdiri, sedikit mengernyitkan alisnya. Esensi senjatanya berubah menjadi tombak putih saat dia mengangkat suaranya, siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan orang suci. Sosok yang diselimuti jubah hitam dan pencahayaan menjawab, setengah iblis berpikir bahwa dia adalah penjaga tempat ini. Saya di sini hari ini untuk mengambil mayat orang suci, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Fei Yun tahu bahwa kultivator ini sangat kuat, teladan agung dari jalan jahat. Mengingat energi mayatnya yang lemah, itu mungkin mayat jahat yang ingin mencapai langkah selanjutnya dengan mayat orang suci itu. Hantu surgawi tidak kekurangan pembudidaya jahat sedikit pun. Plus, hanya para ahli yang bisa melakukan perjalanan melalui dunia ini untuk mencapai pasar alkimia bawah tanah. Meskipun demikian, Fei Yun tidak berniat mundur. Esensi senjatanya menjadi semakin cerah. Kematian bagi semua penyusup. Sebuah suara indah bergema. Sinar biru keluar dari kuil Daois dan berubah menjadi pedang halus. Sasarannya tidak lain adalah awan hitam. Pluf. Berikutnya adalah tangisan yang menyedihkan. Dua bagian dari mayat jahat itu jatuh ke tanah. Awan hitam dan busur petir menghilang. Sangat kuat, siapa dia? Fei Yun melirik ke kuil abu-abu dan bertanya-tanya. Berderak. 3 hari kemudian, gerbang candi dibuka sekali lagi. Wanita itu keluar setelah menyelesaikan pemulihannya. Kulitnya seputih batu giok, dengan mata cerah dan gigi putih, rambut hitam halus, dan dada yang tegas dan gagah. Daun bambu jatuh di pundaknya saat dia berjalan melintasi jembatan. Dia menatap Fei Yun dari dekat dan dia bertanya, kamu akhirnya keluar. Kamu kehilangan lebih banyak umur, apa yang terjadi? Dia bertanya. Tidak apa-apa, semua orang akhirnya mati. Dia berkata dan masih menatap tablet. Hukum Dao terlalu mendalam. Dia akan membutuhkan beberapa dekade lagi untuk memahaminya, paling tidak. Dia tidak mengorek lebih jauh karena semua orang memilih jalan yang berbeda. Selain itu, dia merasa dia memiliki pemahaman yang baik tentang takdirnya dan tidak membutuhkan nasihatnya. Aku akan pergi ke gerbang neraka pertama lagi, apakah kamu ikut? Dia bertanya. Jiwa siapa yang kamu coba ambil dari sana? Dia menjawab sambil tetap menatap tablet. Dia sudah tahu jawabannya tapi masih ingin mendengar langsung darinya. Kematiannya terlalu aneh. Jiwanya tidak langsung pergi ke neraka tapi masih terjebak di gerbang pertama. Aku harus membawanya kembali. Wanita itu berhenti sejenak sebelum menjawab. Siapa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menjebak jiwa orang suci? Fei Yun terkejut. Tuan kekacauan. Dia berkata, mata kura-kura berbinar setelah mendengar judul ini dan menjadi tertarik dengan percakapan tersebut. Semua orang mengira itu adalah neraka setelah memasuki gerbang pertama. Ini bukan kasusnya. Ada 9 gerbang neraka di antara yang memisahkan dunia Yin dan Yang. Dia menjelaskan, penjaga gerbang ini milik ras misterius, bukan bagian dari kedua dunia. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau mengapa mereka diberi misi ini. Meskipun demikian, mereka membawa jiwa-jiwa, bahkan mereka yang berasal dari orang suci, kembali ke neraka. Istana kuburan. Kura-kura itu diam-diam menyela tetapi menyadari bahwa dia telah mengacaukannya. Meskipun demikian,
keduanya tidak memperhatikannya. Sebentar lagi bulan purnama dan hukum dunia ini akan melemah. Saya harus melakukan sesuatu yang penting saat itu dan membutuhkan bantuan Anda. Setelah itu, aku akan menyerang gerbang pertama bersamamu, kata Fei Yun. Kamu ingin mencapai Heaven's Emergence? Dia bertanya. Ini satu-satunya kesempatanku. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan aku akan membantumu. Dia tidak perlu berpikir karena setengah iblis ini spesial. Jika dia entah bagaimana bisa mencapai kemunculan surga, dia akan menjadi sosok yang hebat di kemudian hari. Sementara itu, orang lain sedang berjalan menaiki bintang gunung. Ini adalah seorang lelaki tua dengan aura setengah iblis. Namun, kekuatannya jauh melebihi yang ada di alam kemunculan surga. Pembuluh darah dunia mengikuti jejaknya. Sungguh aura yang luar biasa. Apakah setengah iblis lain menerobos kemunculan surga di hadapanku? Pikir Fei Yun.